Dia merasakan perasaan marah yang luar biasa. Dendam lamanya berkobar. Dengan menahan amarah, ia merasakan gerahamnya bergemerutuk, menahan murka. Suatu saat nanti, suatu waktu nanti, pastikan kalian akan merasakan ketakutan yang tak kunjung usai. Sumpah Gayatri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik kembali video cerita Wulan. Di malam Jumat ini cerita Wulan akan kembali menceritakan kelanjutan dari legenda Nini Tawong yang sudah ditayangkan 1 minggu sebelum ini. Kalau kamu belum nonton videonya, kamu boleh klik nanti di kolom deskripsi. Langsung saja aku akan menceritakan bagaimana kelanjutan dari cerita legenda Nini Tawong. Tapi jangan lupa sebelumnya tetap dukung channel Cerita Wulan dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita dari Cerita Wulan. Terima kasih. Cuman mau mengingatkan, kalau di cerita sebelumnya diketahui Gayatri menghilang ke dalam hutan. Dia berpamitan kepada kelompok pentasnya bahwa suatu hari nanti ketika semua waktunya sudah tiba, dia akan kembali dan memanggil teman-teman rombongan pentasnya. Dan belasan purnama setelahnya, setelah perang besar-besaran tersebut, di tahun 1774, Belanda kemudian menggabungkan daerah tersebut ke dalam Karisidenan Besuki dan kemudian mengangkat Wiraguna yang kemudian dikenal sebagai Tumenggung Wiraguna menjadi bupati pertamanya. Pada suatu ketika, nampak di sebuah halaman rumah yang sangat megah. Suasana sangat meriah. Nampak obor-obor yang menerangi halaman kadipaten. Di bawah sinar purnama yang terang benderang. Rupanya, banyak orang berkerumun, baik anak-anak maupun orang dewasa, yang sedang menunggu rombongan pertunjukan Nini Tawong. Pada masa itu, pertunjukan ini cukup menarik perhatian, sehingga tidak jarang banyak petinggi kerajaan yang memanggil rombongan tersebut sebagai acara hiburan. Pertunjukan ini menggunakan alat sebuah boneka yang terdiri dari siwur atau gayung yang terbuat dari batok kelapa. Dengan di wajahnya dilumuri oleh kapur gamping atau yang biasa disebut sebagai enjet dalam bahasa Jawa, dan angus atau jelaga kuali sebagai riasannya. Boneka tersebut kemudian dipakaikan kebaya, sarung, dan rambutnya dibentuk dari aneka dedaunan, tanaman, dan beraneka ragam bunga. Biasanya menggunakan daun puring dan bunga asoka berwarna merah. Sehingga wujud boneka yang telah didandani itu menyerupai sebagaimana sosok manusia.
Yang menjadi daya tarik penonton adalah boneka ini setelah dirasuki arwah, maka ia akan bisa bergerak-gerak menyeramkan. Dan pertunjukan ini dikendalikan oleh seorang pawang. Pawang tersebut adalah seorang perempuan yang berdandan sama persis dengan boneka yang dia kendalikan, menggunakan bedak kapur sirih dan celaga kuali sebagai perias wajahnya. Bagi sebagian para penonton, hal itu mungkin terlihat lucu awalnya, namun kemudian berubah menjadi menyeramkan dan menegangkan, yang menjadi puncak dari hiburan tontonan atau tarian ini. Dan inilah yang menjadi daya tarik dari para penonton. Penonton menjadi riuh, berdiri berdesak-desakan. Semua ingin melihat secara jelas seorang perempuan yang berjalan ke tengah kerumunan, berpakaian kebaya dan berkain batik motif parang. Disusul kemudian oleh rombongannya beberapa perempuan dan laki-laki. Mereka adalah orang-orang yang bertugas membantu sang perempuan yang menggendong boneka itu dan lainnya memainkan alat musik. Perempuan yang berkain batik parang tadi berkeliling sambil menggendong boneka Nini Tawong. Rupanya dia berperan sebagai sang pawang Nini Tawong. Ayo mupu bocah bajang, rambute abang-abang. Ayo mupu bocah bajang, rambute abang-abang. Mantra itu mulai dirapalkan oleh sang pawang. Dan suasana makin riuh ketika semua orang mulai mengikuti rapalan mantra perempuan berkain batik parang itu. Sepertinya semua yang hadir dan menonton sudah hafal dengan rapalan mantra tersebut. Mantra yang setiap kali Nini Tawong dipentaskan selalu dirapalkan dan dikumandangkan. Setelah berkeliling sambil merapalkan mantra tadi, perempuan sang pawang berkain batik parang itu kemudian berdiri di depan si pemilik rumah. Ia masih memegang tubuh boneka yang masih terus saja bergerak-gerak di gendongannya. Sementara itu, sekelilingnya para rombongan masih terus mengulang-ulang rapalan mantra tersebut, memainkan alat musik, dan para perempuan yang lain mulai menyanyikan tembang-tembang. Perpaduannya menjadi sangat mistis dan terdengar menyeramkan hingga membangkitkan bulu kuduk. Setelah beberapa saat, boneka tersebut dilepas dari gendongannya dan masih tetap dalam pegangan sang pawang. Dan secara ajaib, boneka itu menari sendiri, bergerak-gerak liar ke segala arah, dengan posisi kaki masih dalam pegangan sang pawang. Semakin larut, gerakan sang boneka
makin tak terkendali, semakin liar dan terlihat semakin mistis. Dan kemudian mantra yang dirapalkan menjadi berubah makna. Bageno, bageno, bororo, lagi teko. Bageno, bageno, bororo, lagi teko. Suara rapalan mantra itu terdengar menyeramkan. Anak-anak kecil yang ikut menonton mulai bergerak menjauh. Mereka seperti terlihat sedikit ketakutan. Dan begitu rapalan mantra semakin pelan, sang pawang pun kemudian menghentikan gerakannya. Namun boneka Nini Tawong itu masih terus bergerak, tak terkendali. Sang pawang lalu menyalakan kemenyan sambil menggumamkan rapalan mantra yang tak begitu jelas terdengar, tetapi bisa membuat boneka gayung tersebut menjadi lebih tenang. Setelah itu beberapa orang maju mengantri. Ternyata boneka Nini Tawong yang sudah dirasuki arwah itu berfungsi layaknya seorang tabib penyembuh. Orang-orang yang antri itu akan bertanya tentang obat penyembuh bagi sakit mereka. Setelah menyebutkan keluhannya, maka boneka Nini Tawong itu akan bergerak masih dalam gendongan pawangnya, menunjukkan bahan-bahan ramuan yang akan diracik untuk menjadi obat. Boneka tersebut hanya bisa memberikan simbol-simbol atau petunjuk bagi pawangnya. Simbol iya atau tidak. Namun anehnya setiap ramuan yang didapat melalui petunjuk boneka Nini Tawong tadi, yang setelah diracik, biasanya memang akan membawa kesembuhan bagi orang yang sakit. Dan sebenarnya ritual bertanya tentang obat kesembuhan itulah yang banyak juga diminati penduduk. Karena pada zaman itu kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan dari pemerintah kolonial. Pertunjukan Nini Tawong itu akan berakhir setelah boneka Nini Tawong digendong dan dibawa keluar dari arena pertunjukan. Sang pawang terlihat begitu istimewa memperlakukan boneka Nini Tawong yang dalam gendongannya. Diayun-ayunkan boneka tersebut seperti layaknya seorang bayi. Dan dari sekian banyak orang yang hadir di sana, tak ada satupun yang menyadari bahwa sosok perempuan di balik riasan berupa jelaga kuali dan kapur sirih itu ternyata adalah Gayatri. Dialah sang pawang yang telah menyatukan dunia dalam satu kisah.
yaitu dunia alam gaib dan dunia alam nyata. Dari dunia alam gaib, Gayatri terlibat dalam perjanjian gaib dengan sosok penunggu Rawa Bayu. Perjanjian spiritual yang sudah berbaur dengan nafsu membalas dendam dan angkara murka. Tanpa ada yang mengetahui bahwa kepergian Gayatri masuk ke dalam hutan Rawa Bayu, tempat di mana terjadi pembantaian dan penghilangan nyawa besar-besaran dengan cara sadis itu, adalah untuk memperdalam olah kebatinannya dengan tujuan akhir untuk membalaskan dendam sakit hatinya akibat kehilangan begitu banyak orang yang dia cintai. Dan seperti yang sudah diketahui, bila alas yang dulunya menjadi tempat pertahanan terakhir dari pasukan Tumenggung Jagapati itu kemudian menjadi wingit dan sangat angker karena banyaknya nyawa yang tercabut di sana. Tempat tersebut menjadi saksi bisu dari bergelimpangannya jasad-jasad dan genangan darah akibat pertempuran habis-habisan di kala perang Puputan Bayu tersebut, menjadi tempat terbengkalai dan kemudian dihuni banyak penguasa alam gaib. Salah satunya adalah yang terlibat dalam perjanjian gaib bersama Gayatri, sang pawang, boneka Nini Towong. Setelah melakukan pendalaman olah batin di hutan Rawa Bayu tersebut, Gayatri pun memanggil rombongan sesama penarinya. Rupanya Gayatri masih menyimpan dendam dan murka itu mempunyai rencana yang sangat mengerikan. Dia ingin membalaskan dendamnya dengan menempuh jalan lain. Jalan yang tak pernah terlintas dalam pikiran orang biasa, yaitu melalui bantuan dari dunia arwah.